kegiatan kajian rutin LKOPS dengan tema Membuka Peluang dalam Bermimpi. Dengan berkumpulnya kita di tempat ini, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi kekasih Allah, pembawa rahmat bagi semesta alam, suri teladan bagi umat Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dan berkumpul bersama Sang Pujaan di hari kemudian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya menyapa kepada Bapak Indra selaku Direktur LKOPS dan Bapak Roni, Direktur Utama. Terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan semua, untuk membuka acara ini dengan penuh keberkahan, mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga ayat suci yang kita bacakan membawa keberkahan dan petunjuk bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, narasumber untuk kajian hari ini oleh Bapak Dr. Wasmin Arsyad MPD CHT. Beliau seorang profesional yang bergerak di bidang training dan coaching, yang juga seorang praktisioner hipnoterapi dan NLP, seorang konselor dan narasumber radio MKFM, dan merupakan doktor lulusan SPS di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau memiliki banyak pengalaman sebagai fasilitator, trainer, dan coach, menjadi founder Japa Institute of Hypnotherapy yang telah mengadakan event pelatihan selama bertahun-tahun dan puluhan angkatan. Tanpa berpanjang kata, mari kita simak kajian yang akan disampaikan kepada Bapak Dr. Wasmin. Kami persilahkan. Mari kita berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kasihani yang di belakang itu ada yang di lantai duduknya. Yang bapak-bapaknya maju lagi. Silakan untuk yang bapak-bapak maju 10 sengsotan. Sengsot. Ya, 10 sengsotan silakan. 10 lagi. Sengsot. 10 kesotan juga, Bos. Hah? Ada yang berarti agak tengah ini. Ah ya. Ini hybrid. Hybrid dengan tadi. Mari kita baca doa belajar dulu. Udah belum tadi? Raditu billahi rabba bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, beri petunjuk pada kami, yang benar itu benar, beri kemampuan melaksanakannya, yang salah itu salah, beri kemampuan menghindarinya. Allahumma nawir qalbi binuri hidayatika kama nawatal ardo binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana engkau menerangi bumi ini dengan cahaya mataharimu. Setuju? Iya. Dan bagi pribadi-pribadi yang berjiwa pembelajar, di sini juga ada karyawan Merdeka ya? Oh, kampus Merdeka. Magang Merdeka. Magang kampus Merdeka ya. Dan di online juga ada peserta yang mengikuti, jumlahnya mudah-mudahan bisa tetap fokus. Cara untuk fokus Anda sedikit menyepi, karena dalam waktu 1 jam lebih ini kita akan mempelajari ilmu yang jarang dipelajari. Bahkan udah mau S3 saya baru dapat ilmu ini. Dari SD saya nggak dapat ilmu ini, SMP, SMA, kuliah nggak dapat ilmu ini. Apalagi saya kuliahnya di jurusan kimia. Apa ilmu ini? Ini ada salah satu ilmu pengembangan diri, ilmu manajemen diri, yang disebut sebagai kekuatan pikiran bawah sadar. Selama ini kita hidup dengan si dia ini, tapi kita nggak mengerti dia. Siapa si dia ini? Subconscious mind. Sama-sama? Pikiran bawah sadar. Pak Ahmad sudah tahu kekuatan pikiran bawah sadar. Berapa persen Pak Ahmad masih ingat ya pelajaran? 80%, 88% ada dalam diri kita, mempengaruhi kita tiap hari, tapi kita nggak tahu siapa dia. Pernah nggak Anda nggak mau nangis tapi tetap nangis? Pernah nggak? Siapa itu yang mengendalikan air mata itu? Itu yang namanya subconscious mind. Sama-sama? Pernah nggak kita nggak mau ngutangin dia, nggak mau ngutangin, tapi nggak tega ngasih utang lagi? Pernah nggak? Siapa yang memberi rasa ngutangin lagi? Kalian kemarin belum dibayar tuh, dan kalau ditagih dia lebih galak, tapi tetap kita ngasih lagi, dan temen gitu ya. Pernah nggak Anda pagi-pagi dengar azan, pikiran sadar ngomong apa? Pikiran sadar bangun ke masjid, tapi bawah sadar bilang, kamu kan capek kemarin, sedikit dong kasih me time. Akhirnya kita apa? Pancal selimut, bablas. Itu 88% itu yang selama ini membuat orang hebat atau kebalikannya menjadi tidak hebat, ditentukan oleh itu. Pernah dengar penelitian Daniel Goleman yang mengatakan kecerdasan itu hanya 20% dalam kesuksesan? Pernah dengar? Dia itu meneliti di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, kok anak-anak yang dulu pintar, jago-jago dalam bidang akademik, ketika terjun ke dunia, ke masyarakat, ke dunia kerja, kok nggak otomatis jadi orang hebat? Dia mulai teliti tuh Daniel Goleman, ada apa sih? Oh, ternyata ada kecerdasan yang lebih mengendalikan kesuksesan ketimbang kecerdasan intelektual, yang disebut dengan kecerdasan emosional. Dan kecerdasan emosional itu adanya di subconscious mind, di pikiran bawah sadar. Yuk kita langsung lihat ya, kita mulai kenali ya sedikit demi sedikit apa itu subconscious mind ya. Caranya gimana? Ada yang bawa alat tulis? Ada yang handphonenya bisa ditulis? Nah, silakan mode menulis di handphone. Mode menulis. Biasa pernah menulis di handphone? Yang belum pernah menulis di handphone, waduh, harus belajar lagi tutorialnya ya.
masuk ke catatan, notes, notes atau apa kalau di ya di itu notes ya. Terus nanti di notes itu kan bisa keyboard ngetik, bisa juga pencet kayak pulpen. Nah, sudah? Coba tanda tangan di situ, tanda tangan. Dalam hitungan ketiga bikin tanda tangan. 1, 2, 3. Nah, sudah? Aku pengen pamerin tanda tangannya ke saya. Ah, itu. Wah, itu bener tanda tangannya? Keren banget ya. Oke. Nah, lumayan lah. Di bawah tanda tangan itu tulis nama Anda. Nama panggilan aja, nggak usah lengkap. Nama panggilan. Misalnya Cucu, Tuti, Mi, Kak, boleh panggilannya. Sudah ya? Kalau sudah, handphonenya pindah ke tangan kanan. Oke. Sekarang tanda tangannya pakai tangan kiri, yang tadinya pakai tangan kanan. Kecuali yang kidal. Yang kidal dibalik. Udah ya, handphonenya taruh tangan kanan. Sekarang tanda tangan pakai tangan kiri. Sudah? Kalau sudah, taruh di bawah tanda tangan itu, tulis dengan tangan kiri juga nama panggilan tadi. Udah? Yang sudah pamerin ke temennya. Beda nggak tuh? Halo? Mana suaranya kompak? Halo? Hai. Mana yang ditulis oleh pikiran bawah sadar, mana yang ditulis oleh pikiran sadar? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama oleh bawah sadar kan? Cet, 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 cet. Yang kedua pakai tangan kiri, sadar banget kan? Letak kelukuknya bikin huruf aja sadar banget. Set, set. Halo. Ini ada orang marketing, ada orang selling kayak di sini. Marketing bukan selling. Ya, sebutkan 10 merek deterjen. Cepat, 1, 2, 3, 4, 5. Mic-nya boleh dipegang. Boleh berdiri. Bapak cantik, berdiri. Bapak saya jarang uci. Saya lagi, Pak. What's your name? My name is Citra. Citra. Sebutkan 10 merek pasta gigi. 1, Aduh, bentar. Episode, 2, 3. enzim. Mikir. Stop. Yang pertama cepat Pepsodent, Ciptaden, mikir agak lama. Antara Pepsodent ke Ciptaden agak lama, tapi ini lebih lama lagi. Engine. Berikutnya nunggu responden. Kira-kira kalau dia ke tempat belanja, kemudian dalam waktu yang harus cepat, comot bawa keranjang gitu kan biasanya, comot, yang dicomot merek yang disebutin atau yang tidak disebutin? Berarti belanjanya sadar atau bawah sadar? Bawah sadar. Jadi kita selama ini belanja itu bawah sadar. Kalau ada yang belanja pasta gigi, belanja deterjen dilihatin, itu bukan liatin merek, liatin diskon. Jadi diskon, silakan duduk. Geser ke kanan. Boleh, siapa namanya? Sofia. Sebutkan 10 merek air mineral. 1. Sierra Aqua Le Mineral. Mulai mikir. Perhatikan, kalau mulai mikir berarti mulai menggali di pikiran sadar atau bawah sadar? Mulai menggali di pikiran sadar. Yang disebutin karena mikir itu dari bawah. Nah, bagaimana merek Elzata? Sebutkan kerudung atau busana muslim terkenal di Indonesia. 1.
Biar surveinya objektif jangan di sini. Surveinya di Riau, di Kalimantan gitu ya. Sudah ke sana belum produknya? Udah ya kayaknya ya? Ah, Kalimantan udah. Kalau itu yang sudah masuk top of mind itu sudah ada di top. Cara mengukur apakah merek kita sudah di top of mind atau belum gitu, wawancara aja. Sebutkan 10 merek kacamata. Udah masuk top of mind belum kacamata? Sebelum merek kerudung. Kalau disebutin sudah masuk 10 besar, apalagi 3 besar itu udah masuk top of mind. Merek-merek yang sudah top of mind ada di subconscious mind, di pikiran bawah sadar. Karena kita dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar setiap hari, apapun. Dan memang begitu normalnya. Karena kalau sadar terus juga nggak boleh. Mantap terus. Itu capek juga. Jadi emang normalnya begitu. 88% pikiran sadar. Bawah sadar. 12% pikiran sadar. Karena begini pola kerjanya, ada untungnya, ada bahayanya. Apa untungnya? Untungnya kalau program-program di bawah sadar ini baik, berarti kita 88% menuju sesuatu yang baik. Apa? Iya, ini bocor. Tapi kalau program di bawah sadar kita buruk, berarti kita 88%-nya bisa buruk. Contoh, apa yang ada di bawah sadar? Contohnya adalah pattern. Ulangi, pattern. Pola itu bukan di pikiran sadar. Pola itu ada di bawah sadar. Yang dulu belum bisa naik kendaraan, mengendarai kendaraan, nyetir. Sekarang bisa ngacung, nyetir kendaraan. Bermotor. Sepeda juga kendaraan. Kendaraan bermotor. Yang bisa. Yang udah lebih dari 10 tahun bisanya ngacung. Oke, Anda yang sudah lebih dari 10 tahun, nyetir kendaraan Anda itu dengan pikiran sadar atau bawah sadar? Injek gas remnya itu dipikirin atau nggak dipikirin? Nggak dipikirin. Ngerem ya ngerem gitu, gas ya gas gitu. Nggak ada. Lagi nyetir. Ada orang lewat ya, nyebrang mendadak, tiba-tiba Anda ini mana gas mana rem ya? Karena sudah pola. Jadi pola itu ada di bawah sadar. Membangun pola awalnya berat. Tapi kalau sudah terbiasa, dia masuk ke bawah sadar jadi ringan. Jadi sesuatu yang ringan dan Anda kerjakan gampang, itu ciri-ciri pola itu sudah ada di subconscious mind. Itu. Dan ringan banget gitu. Contoh misalnya ya, jawab. Kalau dari 0 sampai 10, angka 9-nya ada berapa? Sampai 20? Kalau sampai 100 ada berapa? 9. Ada yang jawab 10? Ada yang lain jawabannya? Nggak ada yang lain? Anda yang jawab 9 atau jawab 10 itu karena pola kan, setiap ruas puluhan ada angka 9. Jawab 10 karena ada 99. Jawaban yang betul 20. Coba dihitung. Sampai di 79 ada berapa? Ada 7 kan? 89 ada 8. 90 nggak hitung 9-nya? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 90. Tapi nggak apa-apa, kita jawab 9 atau jawab 10 itu bentuk bahwa selama ini memang kita gampang banget terpola gitu. Dan karena saya belajar ilmu bawah sadar, makanya saya nggak mudah terjebak ke pola. Karena pola yang bagus saya ikutin pola. Kalau misalnya saya hadir di majelis taklim, di muhasabah, saya udah nyiapin bahwa sadar saya menerima.
Soalnya misalnya di muhasabah ya, di muhasabah lagi kontemplasi, kita dari rumah udah jauh-jauh duduk, terus yang diaktifkan pikiran sadar, ya nggak masuk. Itu sama dengan Anda ke bioskop, bayar tiket mahal-mahal, udah itu Anda nggak mengaktifkan pikiran bawah sadar, Anda mengaktifkan pikiran sadar gitu. Contohnya misalnya tabrakan, itu bohong, itu Hollywood bohong, itu bohong. Ada percuma udah bayar tiket tapi nggak mengaktifkan pikiran bawah sadar gitu. Ikutin aja polanya, gitu. Nangis. Nah itu pikiran bawah sadar emang gitu. Lihat drama musik itu. Muhasabah, itu ingat neraka. Terus orang pada nangis ada telingat, lu kok naonan ya? Itu pikiran sadar. Ada kapan saat ikutin pola, apa saat tidak, ini penting karena ada pola-pola baik kayak tadi muhasabah itu kan baik untuk menyadarkan, lihat seni baik menyadarkan. Tapi kalau yang buruk tadi pola-pola buruk itu. Sekarang di sekolah kami sedang menghidupkan your trust, your responsibility. Sampahmu tanggung jawab. Jadi nggak ada tempat sampah, itu nggak ada tempat sampah di situ. Kita udah level ketiga. Level pertama kan orang jorok, buang sampah mana. Level kedua buanglah sampah pada tempat. Level ketiga, your trust, your responsibility. Sampahmu tanggung jawabmu. Kita nggak sediakan tempat sampah. Kalau dari rumah bawa sampah, sampahnya dibawa lagi ke rumah. Itu jadi pola baru. Lama-lama orang makan permen dikantongin karena nggak ada tempat sampah. Tapi kebiasaan buruk orang, pasukan itu pola. Nah pola-pola buruk itu harus disadar. Nah Pak Wasmin biasa itu kalau lagi ketol gitu ya, tol orang itu kalau biasa pasti ngantri kan, ngantri dari jauh gitu ya, keluar tol ngantri gitu kan. Padahal ada jalur yang kosong, kenapa ngantri gitu? Pernah nggak gitu? Jalur ini kosong, kenapa kita ngantri? Di pikiran kita apa polanya? Oh mungkin gitu, tapi di sini hijau gitu. Mengenai ada silang merah itu karena pelangnya belum di tap, jadi masih silang merah. Hijau nggak ada apa itu namanya? Stum ya apa ini? Yang nggak ada kon, set gitu. Nah tap baru di belakang pada ngikutin gitu. Saya kadang-kadang memperhatikan pola-pola lucu gitu ya. Coba ini ada pola. Jika di atap sebuah rumah ada ayam jago dan rumah itu menghadap ke barat sehingga jagonya menghadap ke barat. Jika ayam itu bertelur, telurnya kemana coba kira-kira? Ke bawah, telurnya ke bawah atau ke timur? Nah ini yang rada sadar nih. Masa ayam jago bertelur? Ini ada di wawancara kerja nih, Pak Ahmad nih. Jika telur ayam sebesar itu, maka kalau ayamnya sebesar rumah, telurnya sebesar apa? Ayo. Nggak ada yang sebesar rumah, ada, misalnya ada, ini mah beneran. Polanya langsung digedein juga ya telurnya. Jadi berarti sebesar mobil. Jawaban itu benar. Itu jawaban bawah sadar. Jawaban yang terpola bawah sadar. Boleh nggak terpola gitu? Boleh. Karena apa? Telur itu nggak harus sesuai dengan besar telur itu. Nggak harus sesuai dengan besar binatangnya. Ada yang binatangnya besar tapi telurnya kecil ada. Contohnya apa? Ikan hiu. Salah, hiu bertelur gitu. Ya nggak harus sebesar, nggak harus proporsional. Boleh juga tetap kecil tapi banyak, bisa kan?
Oke, yuk semuanya. Ini pola. Ada yang jempol kiri di atas, ada jempol kanan di atas ya. Yang jempol kiri di atas ditekuk. Yang jempol kanan di atas tetap lurus. Tuh, beda-beda kan? Ini gerakan ini barusan memposisikan jari jemari ini sadar atau bawah sadar? Bawah sadar ini. Yuk, kalau secara sadar kita ubah yang tadinya di atas jadi di bawah. Nah, ini sadar nih. Enak gak rasanya? Enak gak? Nah, dalam kondisi tidak enak seperti ini, kita lepas. Yuk, sama-sama lepas. Kemudian secara sadar kita tangkupkan lagi seperti yang tidak enak barusan. Nah, ini namanya gerakan sadar. Ikuti kan? Ikuti. Yang nggak ngikutin nggak asik. Oke ya. Dalam posisi gak enak ini tiba-tiba ada temennya, gimana cinta? Balik lagi tuh. Nah, sebenarnya sedekap. Ada yang tangan kiri di depan kan? Ada tangan kanan di depan. Beda-beda. Yang tangan kiri di depan ngadep ke kiri, yang tangan kanan depan ngadep kanan. Tuh. Belum kontras. Halo. Yang tangan kirinya di depan seperti ini, ngadep ke kiri, ngadepnya ke kiri. Yang tangan kanannya di depan, kayak yang itu, yang baju coklat ini, ngadepnya kanan. Tuh kan, beda-beda kan? Ke kiri. Sudah? Kalau sudah, sama-sama kita balik. Tetap ngadepnya tetap, yang kanan, yang kiri-kiri, tapi dibalik posisi tangannya. Nah, ini boleh nggak? Posisinya kan dibalik. Nah. Terus sampai kapan ini menjadi enak? Kalau yang tidak enak ini kapan menjadi enak? Kalau kita ulang-ulang terus sampai menjadi sebuah kebiasaan. Dan mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru menyakitkan. Tapi yang disebut dengan proses learning atau proses belajar itu ini. Meninggalkan zona nyaman menjadi zona tidak nyaman. Karena yang sedang kita gedor adalah subconscious mind. Pikiran bawah sadar. Kenapa saya mengangkat ini dulu? Karena sampai jam 5:30 nanti, goalnya adalah Anda punya goals. Goalnya apa? Anda punya goals. Tapi tantangan orang bikin goals adalah habit lama. Khawatirnya kalau habit lama belum diubah, bikin goal baru, goalnya itu lagi. Goalnya ya seperti itu lagi, nggak punya goal yang lebih menantang, lebih hebat. Saya punya teman yang dimarahi sama atasannya, bosnya di meja yang tinggi, meja BOD semacam direktur. Habis dimarahi dia balik badan. Setelah dia balik badan, dalam hatinya tidak lama lagi saya yang duduk di kursi itu. Ini orang yang ketika membuat goals, dia berani membuat goals karena dia sudah berani melawan pikiran bawah sadarnya. Cara melawannya, kita harus tahu cara kerjanya. Yuk, sama-sama. Tangannya ke depan.
Dibuka. Oke, tangan kiri ke depan, dibuka. Ditangkupkan. Kemudian tarik napas dulu. Hembuskan. Jangan terlalu keras bau jigong. Terus kemudian lemesin badannya, tapi imajinasikan antara pergelangan lengket gitu, meskipun nggak bisa dilengketin ya, nggak apa-apa. Imajinasikan pergelangannya seperti diikat sama tali rapi ya. Telapak tangannya seperti dilem. Oke. Kemudian lemnya itu ditambahin lem super glue. Kemudian matanya melihat ke arah jempol. Oke. Jika ada temennya belum ngerti, biarin aja, suruh nanya ke Pak Wasmi. Cuekin aja. Tangan lihat jempol, imajinasikan lem super glue-nya mulai mengering, lengket, lengket menyatukan kedua telapak tangan Anda dan jari jemari Anda. Kemudian turunkan, dan semakin lengket ketika Anda turunkan. Rasakan semakin lengket, kemudian naikkan lagi. Pas Anda naikkan, benar-benar menyatu kedua telapak tangan Anda. Rasakan menyatu, sampai Anda nggak bisa bedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Kuat sekali menyatu, dan begitu menyatunya, sampai kedua tangan Anda tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda coba memisahkan, malah tambah lengket, tambah menyatu. Rasakan, nggak bisa bedakan mana tangan kiri, lengket, semakin lengket sampai Anda nggak bisa memisahkannya. Kalau Anda coba memisahkannya malah tambah menyatu juga. Coba pisahin, malah tambah lengket. Coba aja. Pisahin aja kalau bisa, malah tambah lengket. Malah tambah lengket tuh. Pisahin aja kalau bisa. Sok, pisahin, lepasin. Lepasin. Ya, lepaskan. Lepasin aja. Oke, tarik nafas. Hembuskan. Yang masih lengket, tarik nafas, hembuskan, kemudian turunkan. Kemudian normalkan, jari jemarinya gerakan dulu sedikit demi sedikit gitu. Halo. Anda mulai mengenali ya pikiran bawah sadar, terutama tadi yang benar-benar lengket. Oh, Anda mulai tahu cara kerjanya. Tapi yang tadi nggak konsentrasi, Anda belum kenal. Itu bisa jadi Anda denial. Kalau denial, nggak tahu. Aku nggak harus mengenali untuk bisa mengendalikan. Gimana bisa? Gimana bisa kita bisa mengendalikan kalau kita nggak mengenali? bisa mengendalikan kuda, kenal kuda aja enggak. Misalnya gitu. Kenapa saya ibaratkan kuda? Karena pikiran bawah sadar itu kalau mirip liar dia, itu begitu liarnya dia, sampai kadang-kadang kita tuh kesal ke dia itu. Yang pernah kan ada orang yang mager, malas gerak ya kan? Anda tahu ada yang harus dikerjakan. Kenapa sih malas banget? Itu tuh bawah sadar itu. Kalau pengen nginjek gitu. Tapi ada yang kerja nggak mau berhenti sampai udah di rumah aja mikirin gitu. Aduh, sampai nggak bisa tidur aja gitu. Nah itu tuh bawah sadar tuh. Udah tidur, nggak tidur. Itu tuh bawah sadar kayak gitu tuh. Oke ya. Coba semuanya dulu kan ikuti ya. Lemesin dulu. Ya, tangan kanannya begini, tangan kanannya aja. Tarik nafas. Hembuskan. Luruskan tangan Anda, genggamkan sekeras-kerasnya, gunakan kekuatan pikiran Anda untuk membuat tangan kanan Anda kaku keras seperti besi baja. Imajinasikan besi baja.
Kalau nggak bisa, kalau nggak pernah tahu besi baja, batang pohon bolehlah. Intinya pikiran Anda ngerti gitu. Ya oke, setelah diimajinasikan dia menjadi sangat kaku, keras. Pandangannya lihat ke genggaman sendiri, bukan lihat genggaman orang lain. Ya, genggam sendiri. Ya, imajinasikan kerahkan pikiran Anda sehingga tangan kanan Anda menjadi sangat kaku. Rasakan semakin kaku, semakin keras sekali. Seperti itu bukan tangan Anda lagi. Dan begitu kerasnya, begitu kakunya, tangan Anda saat ini tidak bisa dibengkokkan. Kalau Anda mencoba membengkokkannya malah tambah keras. Coba bengkokkan, malah tambah keras. Bengkokkan aja kalau bisa, tambah keras. Bengkokkan. Iya. Iya. Semakin kerja keras malah semakin sakit. Ada yang gitu ya? Nah, bekokin. Ya, Anda berdiri sambil berdiri tetap kaku tuh. Tuh, berdiri. Sambil berdiri, tampil ke depan sini. Tuh, masih kaku tuh ya. Kaku ya. Tambah kaku, ya lihat. Tarik nafas. Ketika tepuk Anda tidur. Tutup mata, jaga keseimbangan. Tepuk tangan teman-teman Anda membuat Anda tambah rileks. Jaga keseimbangan Anda. Dalam hitungan ketiga, Anda benar-benar masuki pikiran bawah sadar Anda sambil jaga keseimbangan Anda. 1, 2, 3. Semakin dalam dan semakin dekat. Jaga keseimbangan Anda. Sambil menjaga keseimbangan seperti ini, Anda dengarkan sugesti saya. Katakan dalam hati Anda, saya punya kekuatan pikiran. Oke, kalau sudah anggukan kepala sekali saja. Bagus. Dan kekuatan pikiran saya bukan hanya ketika mampu mengingat, tapi juga ketika mampu melupakan. Jika setuju, anggukan kepala sekali saja. Luar biasa. Dan sekarang, gunakan kekuatan pikiran Anda untuk melupakan angka 6 dari pikiran Anda. Lupakan aja angka 6. Seperti nggak pernah kenal angka itu. Jadi nanti kalau Anda menghitung itu lewat itu angka itu. Nggak ada. Jika mengerti, anggukan kepala sekali saja. Bahkan ketika nanti Anda saya minta buka mata, Anda kehilangan angka itu. Kalau Anda coba mengingatnya, malah semakin lupa. Anda lewatin aja. Dan Anda nikmat melewati itu. Jika mengerti, anggukan kepala sekali saja. Bagus. Dan ketika Anda buka mata, Anda benar-benar lupa angka itu. Dalam hitungan 3, buka mata. 1, 2, 3, buka mata. Kasih aplaus. Nama siapa? Subhi. Kang Subhi. Tangannya begini. Oke, dari kiri Anda menghitung kan? Entar dulu. Sebelum hitung tangan, kalau jam itu kan dari angkanya dari 1 sampai 12 atau 12 ke 1 ya. Coba Anda ngitung pelan-pelan 1 sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coba kalau turun, coba turun. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa, kasih aplaus. 1, 2 gitu ya. 1, Dari sini. 1, Dari sini dulu, dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi dari konstruksi 11. Tangannya gini. Enggak. Kang Subi coba hitung sambil ditunjuk. 1, Ini tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi
Jadi manusia ada berapa? 11. 10. Benar 10. Coba hitung lagi. Hitung lagi. Sini pegang itu Kang. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Kan 11. Nah, ya, nggak beneran. Dibilang 11, 10. Ya, telepon. Tarik nafas. Hembuskan, tutup mata Anda, masuk kondisi tidur yang dalam, rileks sekali, nyaman sekali. Kang Subhi, Anda barusan sudah menunjukkan kepada teman-teman betapa besar kekuatan pikiran bawah sadar Anda sendiri. Sekarang Anda menyadarinya itu, dan Anda bisa gunakan itu untuk pemberdayaan diri Anda. Jika Anda setuju, katakan setuju. Setuju. Oke, mulai hari ini gunakan kekuatan pikiran Anda untuk mengingat dan melupakan. Tapi jangan salah objek. Angka 6 itu wajib Anda ingat. Nah, Anda sekarang ingat lagi angka 6. Sholat harus ada ingat. Tujuan hidup Anda harus ada ingat. Keluarga, kesehatan Anda harus Anda ingat. Apa yang harus Anda lupakan? Masa lalu yang tidak membuat Anda jadi hebat. Kekecewaan, kepedihan masa lalu. Kalaupun ingat hanya untuk diambil hikmahnya, setuju? Setuju. Oke, gunakan kekuatan pikiran Anda. Mulai hari ini, Anda menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Bahkan kalau melihat keburukan orang, itu pun Anda gampang memaafkannya. Itulah kekuatan pikiran Anda. Kalaupun ingat, itu untuk lebih berhati-hati aja agar tidak tertipu 2 kali. Jika setuju, katakan setuju. Setuju. Tapi Anda akan ingat jasa-jasa dia, kebaikan dia, sehingga hidup Anda jauh lebih happy mulai hari ini. Dan anehnya, mulai hari ini juga Anda itu akan lebih mudah ingat hal-hal prioritas dalam hidup Anda. Saya kasih tahu ya, hal prioritas dalam hidup Anda itu ada 4. Yang pertama itu kesehatan. Yang kedua finansial, keuangan. Yang ketiga sosial emosional, keluarga. Hubungan baik, relationship itu di situ yang ketiga. Dan yang keempat spiritual, ibadah Anda. Itu prioritas Anda. Dan itu nggak boleh dipilih-pilih 4 itu. Yang pertama apa? Fisik, kesehatan. Yang kedua finansial. Yang ketiga sosial emosional. Yang keempat spiritual. Itu harus bareng. Membangunnya harus bareng. Anda jangan hanya bangun finansial tapi kesehatan dilupakan. Nanti uang terkumpul, Anda mengorbankan kesehatan. Nanti pas kaya, Anda mengorbankan uang demi kesehatan. Jadi nggak bisa begitu, harus sama. Sosial, emosional, keluarga, itu prioritas. Yang lainnya nanti dulu. Contohnya yang nggak prioritas, apa itu? Hobi. Mager. Malas baca buku itu nggak prioritas. Baca buku itu prioritas karena hubungannya dengan finansial dan emosional, spiritual. Baca buku ada hubungan dengan itu. Kesehatan, buku-buku tentang kesehatan. Jadi tahu prioritas. Untuk tahu prioritas, berani mengatakan tidak. Termasuk kalau mulai hari ini, Kang Subhi, Anda mulai bisa peka terhadap orang-orang yang berniat jahat pada Anda katakan tidak. Setuju? Setuju. Oke. Jadi gunakan kekuatan pikiran Anda untuk pemberdayaan diri Anda. Baik, dalam hitungan kelima, Anda akan buka mata perlahan-lahan. 1, 2, tarik nafas yang dalam. 3, 4, 5. Kasih aplaus buat Kang Subhi. Karena saya bukan sesinya Uya-Kuya atau sesinya Nah, berapa? kalau dia kan menggunakan hipnosis untuk hiburan. Kalau saya untuk lebih pemberdayaan diri. Jadi saya nggak perpanjang di seperti itu. Barusan hanya ingin memberitahukan ke Anda sebegitu kuatnya. Kalau saya tanya, apakah angka 6 benar-benar hilang tadi itu? Enggak, sebetulnya masih ada, tapi bawah sadar itu menekan, menghilangkan. Ketika pikiran sadarnya mau ngomongin angka 6, kekuatannya berapa persen? Pikiran sadar?
12. Lawan 88. Kalah apa kalah pikiran sadar? Kalah. Bawah sadarnya pikiran sadar 6, sebutin 6. Enggak. Ingat aku angka 6. Kata bawah sadar. Bengkok. Enakan kaku. Itu kata pikiran bawah sadar, enakan kaku. Bangun sholat subuh. Enakan. Baca buku, enakan TikTok. Ikut training. Nunggu perusahaan bayarin. Training nunggu perusahaan terus. Anda kalah sama teman Anda yang menginvestasikan sekian persen gajinya untuk ikut pengembangan diri. Karena nggak selamanya perusahaan bisa ngundang orang seperti ini terus. Setuju? Tapi ya itu, perubahan menjadi lebih baik itu sakit. Gak enak, ya kan? Belajar, kata siapa belajar itu enak? Belajar itu tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena dia meninggalkan zona nyaman. Yuk, siapa yang, mungkin ini pernah ya, tapi gak apa-apa, yang belum aja, yang udah, diem dulu. Siapa yang mau bantu saya ke depan sini? Hubungkan 9 titik ini. Yang tidak ke depan boleh coret-coret di handphonenya atau di kertasnya. Buat 9 titik seperti ini. Kalau bisa titik, ini biar kelihatannya dari jauh saya kasih dot-dot gitu. Siapa yang mau bantu saya ke depan? Hubungkan 9 titik ini dengan hanya 4 garis. Berapa? 4 garis. Yang cara garisnya tidak terputus. Lanjutin set, nggak terputus. 4 garis aja. Dan semua titik harus terhubung. Nggak boleh ada satupun yang tertinggal. Boleh dicoba-coba dulu? Silakan. Ini kayaknya biar kelihatan sama kamera yang di luar. Boleh digeser ya. Biar kelihatan kamera ya. Dicoba-coba aja kalau masih ada titik yang ketinggalan atau garisnya harus 5, ganti lagi. Ada yang sudah dicoba? Teh? Mana coba? Bengkok ke bawah. Oh iya, ini agak bengkok ya. Sorry. Ini harusnya nggak bengkok. Harusnya nggak bengkok ini. Barusan aku tulisnya agak miring gitu ya. Jadi ikut bengkok. Lurus ya. Masih bengkok? Udah nggak ya? Masih bengkok ya? Gini. Ya udah mendingan lah. Di handphone bisa dikotret-kotret, set gitu. Oh pakai imajinasi ya. Mau coba ke depan, silakan. Gak apa-apa nggak? Siap loh. What's your name? Salsa. Kayak ponakan saya, Salsa. Salsa Bila bukan? Iya. Bener. Dicoba dulu di sini, biar temennya ngeliat. Coba dulu dari sini, kamu dari sini. Oke, kita sama-sama hitung ya, silakan. 1, langsung garis. 1, nggak apa-apa. 1, langsung garis 1. Garis pertama, 1, langsung nyambung. 2, 3, 4. Ada yang ketinggalan, Sa? 1. Kasih Pak Aplus buat Salsa. Siapa coba lagi di sini? Siapa mau coba lagi? Ke depan silakan. Ya, akang yang di belakang boleh. Ya yang nengok, ya itu yang nengok. Iya, silakan. Salsa, Subhi, Citra. Saya baru kenal 3 orang ya. Citra benar tadi ya? Citra, Salsa, Subhi. Kang siapa namanya? Kang Ardi, silakan. Dari samping kiri ya? Dari samping sana, samping lagi. Gitu. Silakan dicoba. 1, 2, 3. Gak nyampe. 3, 4. 1 ketinggalan. Ya, silakan. Kang Ardi udah coba. Ardi ya? Ya, Kang Ardi.
Dengan Kang siapa? Satu, dua. Dengan Kang siapa? Levi. Kang Levi. Ya. Langsung, boleh. Kang Levi akan coba lihat sama-sama lihat. Lihat cara garisnya lihat. Satu, dua, tiga, hampir. Anda sudah benar. Tapi menceng, garisnya nggak lurus, nggak lurus. Gak lurus semua. Nggak lurus. Nah, dari sini mulai dari sini. Sini kan 1, 2. Nah ini sama ini. Oke, iya betul. Nah, kasih aplaus. Kasih aplaus. Benar, Kang Levi. Celananya juga Levis. Nah, barusan aku lagi pakai pikiran bawah sadar untuk menghafal namanya. Levis. Citra wajahnya memancarkan. Subahi itu subhanallah. Gitu. Itu cara ngapal dengan pikiran bawah sadar. Jadi di associate. Ya. Oke, apa yang dilakukan Kang Levi yang tidak dilakukan oleh Salsa sama Kang Ardi? Apa yang tidak dilakukan? Ini nih. Dia keluar dari apa ini? Keluar dari kotak. Tapi nggak tahu kenapa ketika Pak Wasmin bikin 9 titik kayak gini, tiba-tiba muncul kayak semacam kotak, sehingga kita nggak mau keluar dari kotak. Pertanyaannya, Pak Wasmin tadi bikin 9 titik atau bikin kotak? 9 titik kan? Nggak pernah satupun kata kotak dari tadi. Tapi di otak kita muncul kotak yang tidak terlihat ini namanya kotak imajiner. Yang disebut sebagai mental block. Gini ya bloknya. K dulu, C dulu. Mental block. Bener tadi? Blok. Ya, mental block. Ini namanya blok mental. Kenapa sebut blok mental? Karena kenyataannya nggak ada, tapi di mental kita itu ada. Penelitian tentang mental block ini terjadi pada hewan yang namanya kutu kupret. Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar ya? Kutu kupret. Kalau belum pernah dengar yang barusan. Berarti do you know kutu kupret itu bisa loncat setinggi 100 kali panjang tubuhnya. Dengerin. Kutu kupret itu bisa loncat setinggi panjang tubuhnya. Asumsikan aja kalau panjangnya 1 cm, berarti dia bisa loncat berapa senti? 100 cm. Sama dengan berapa meter? 1 meter. Nah, dalam penelitian ini, kutu kupret liar dimasukkan ke dalam kardus air mineral yang tingginya cuma 20 cm. Pas dimasukin, besoknya petak, dikasih makan, petak. 2 minggu kemudian petak-petaknya, nyundul-nyundulnya mulai berkurang. Petak, yang tadinya petak, jadi petak. Selama 2 bulan penelitian, pas dikasih makan, digerakin, sudah nggak bunyi, tapi masih hidup. Loncatnya sudah menyesuaikan. Nah, pertanyaannya, kelompok kutu kupret yang diteliti ini dilepaskan bersama kutu kupret liar.
Berapa? Ini berapa tinggi lompatan kutu kupret penelitian? Apakah 1 meter udah nggak ada kardusnya kan? Atau 20 cm? Ternyata hasilnya valid, tinggi loncatannya hanya 20 cm. Padahal sudah tidak ada blok. Blok yang menghalanginya sudah ada di mental kutu kupret itu. Blok seperti ibu mertua saya. Kenapa kalau goreng ikan selalu dipotong? Mau ikan besar, ikan kecil, kalau goreng dipotong. Katanya karena beliau ngikutin nenek saya. Berarti nenek mertua berarti ya. Nenek mertua itu anaknya banyak. Kalau nggak salah 5 gitu anaknya. Jadi kalau beli ikan, kalau satu-satu ya nggak akan cukup, dipotong, selalu dipotong. Kalau ikan kecil potong 2, ikan besar potong 3. Jadi sekarang pun setiap masak mertua saya mau ikan kecil, ikan besar selalu dipotong. Padahal beli ikannya itu sudah sejumlah orang rumah. Kalau misalnya orang rumah 10, beli ikannya itu udah 20 buat makan siang sama makan sore. Tapi tetap dipotong. Pertanyaannya, nih, kenapa selalu dipotong? Jawabannya, ya biar kebagian semua. Yang paling umum, dari dulu juga begitu. Dari dulu juga begitu. Dulu itu menjadi mental blok. Mental sudah ada di sini. Penelitiannya sama ke gajah muda. Ada seorang pawang gajah di Thailand meneliti gajah liar yang masih muda. Pas awal diteliti, kaki kanannya ditaruh rantai besi di tonggak besi yang kuat dalam. Setiap mau langkah, penceng, berminggu-minggu, berbulan-bulan, penceng. Kemudian setelah nggak bunyi lagi, tonggak besinya diganti dengan tonggak bambu yang tidak ditancepin terlalu dalam. Nah, pertanyaannya, bisakah gajah itu mencabut tonggaknya dengan rantai besinya? Jawabannya tidak. Baru bunyi kreneng itu gajah aja udah mundur lagi. Padahal kalau mau bisa. Karena apa? Patok tonggak besinya tidak di situ lagi, tapi di mana? Sudah menjadi mental block. Halo? Mental block dalam pikiran kita, kenapa kita tetap ada di zona ini? Ini namanya zona apa? Zonanya, ya, makanya kita harus berani out of the berani keluar dari zona nyaman. Tapi ya itu, ketika kita keluar dari zona nyaman, enak atau nggak enak? Ya nggak enak. Ketika ini kita di zona nyaman. Ketika keluar dari zona nyaman, enak? Nggak enak. Pengennya kembali ke zona nyaman lagi. Yang biasa scroll TikTok, ketika harus baca buku nggak enak. Pengennya scroll TikTok lagi. Terus yang biasanya Sabtu Minggu olahraga, yang biasanya Sabtu Minggu mager, leyeh, ini suruh olahraga, enak? Gak enak, aduh, udah ya keringetan, mau olahraga harus pakai bedak dulu, udah itu bedaknya hilang, udah itu harus selfie, macem-macem, outfitnya belum cukup, aduh, ini udah itu dia lagi pamer lagi outfit, besok harus beli sepatu, belum kaos kakinya, belum, ini yang belum bawahannya atasannya, tapi belum, jam belum siap, rumit banget, berat, karena nggak biasanya di zona nyaman. Padahal apa? Bagi seorang pembelajar, kalau dia mau keep stay di zona yang tadinya tidak nyaman, menjadi lama-lamanya nyaman. Dalam radius yang lebih luas. Kembali cerita mertua saya. Ketika kita pindah rumah, di rumah barunya tidak ada satupun WC, jong,
Oh, semuanya WC duduk. Aduh, mana nenek mah nggak bisa di WC duduk. Coba dulu nih, nggak bisa. Masa kita harus bongkar? Kita biarin aja. Kita biarin pura-pura gak denger gitu. Anaknya nggak berbakti. Tapi apa yang terjadi? Kalau udah nyaman, Nek gimana? Bisa nenek mas sekarang? Waduh, bisa. Nek mau dibikinin WC jongkok? Enggak bisa sekarang nek di WC jongkok. Semutan. Awalnya nggak nyaman, lama-lama menjadi. Di sini ada nggak yang dari luar Bandung? Ada nggak? Perantauan kan? Kayak saya orang perantauan juga nih. Dari Sumatera ke Bandung. Awalnya nyaman nggak di perantauan? Masa? Ada siapa di sini? Curiga saya kalau langsung nyaman. Nggak ada yang di perantauan nyaman. Ini nggak ada. Ada istilah apa? Mendingan makan ikan asin di kampung sendiri lebih enak daripada makan daging di tempat orang lain gitu ya. Pasti gak nyaman. Kalau nyaman mungkin memang ada yang ada sesuatu yang bikin nyaman di sini yang dikejarnya lama. Nah, apa itu? Saya nggak tahu. Tanyakan ke dia. Teh, bener nyaman langsung. Oh tuh langsung. Berarti ada siapakah dia? Ya begitu ya. Ada teman saya yang dikirim. Dia awalnya SPC di Bandung, di Jawa Barat lah ya. Dikirim ke Papua, meskipun jadi GM, jadi General Manager di sana, tapi tetap, meninggalkan keluarga, segala macam. Tapi setelah lama di sana, lama, pas pulang, dia bilang apa? Menyesal aku. Kenapa? Menyesal kenapa nggak dari dulu gitu. Karena di sana selain gajinya lebih tinggi, ternyata ada kebiasaan orang-orang di sana itu kalau ngasih tip katanya kayak nggak, apalagi dekat-dekat Freeport katanya kan dia tinggalnya dekat-dekat yang Freeport itu. Jadi kalau ngasih tip itu kayak nggak dihitung gitu, langsung cabut gitu, cabut. Ya kalau dicabutnya mungkin segepok mungkin bisa jadi 500.000. Kalau kita kan ngasih tip kan dilihat dulu kan warnanya apa gitu ya, baru kasih. Kalau di sana langsung cabut set. Menyesal. Awalnya dia nggak mau pindah ke Papua, tapi pas sudah di Papua, di sana kehidupan baru, nyaman juga. Bagi pribadi pembelajar. Apa itu mental block kita yang disingkat dengan BEJ? Apa itu BEJ? Bursa Efek Jakarta. BEJ, Bursa Efek Jakarta. Ya, untuk mudah ngingetnya boleh BEJ, Bursa Efek Jakarta. Oh, salah. Nah, ini dia. B-nya apa? Blame. E-nya excuses. J-nya justify. B disebut virus kambing hitam. Sama-sama? E-nya excuses virus ayam potong. Justify virus sapi gila. Pernah dengar sapi gila berbunyi? Belum. Kalau sapi normal bunyinya gimana? Mo. Kalau sapi gila? Sama, itu mas sama. Nih dengerin, ini sapi gila nih, bukan saya yang gila, ini sapi gila. Mo. Ya wajar dia jadi jenderal, bapaknya kan emang jenderal. Ya wajar dia jadi artis, dia kan emang cantik. Ya wajar dia IPK-nya gede, bapaknya kan dosen. Ya wajar dia berhasil, sukses, kan emang keluarga pebisnis. Ya wajar. Ciri-ciri orang kena virus sapi gila, justify adalah ya wajar. Ya wajar. Kalau di Sunda namanya puguwe. Puguwe manehna artis kan cantik.
Tuh gue manehna. Kan bener. Tuh gue. Kalau di anak muda, ya iya lah. Ya iya dia jadi model. Dia kan emang tubuhnya tinggi. Dia mah tirus. Ya iya lah. Kalau di Jawa namanya virus teranisme. Ya terang aja. Ya terang aja dia naik jabatan. Kan memang masih hubungan family. Ya terang aja. Nah itu kenapa disebut virus sapi gila? Ya karena gitu bunyinya hehe. Makanya ini kalau ada yang kena virus ini hati-hati. Ini virus ini kayak gini nih. Ah, tadi saya belum kenal Kang siapa namanya? Kang Ari, maju ke depan tadi Kang Ari. Kang Ari, kita di sini mau balapan nih. Balapan ambil tisu itu ya, Kang Ari. Tapi Kang Ari di situ tuh, startnya di situ. Ah, Wasmin startnya di sini. Wasmin nih, Wasmin. Biar contohnya konkret, Kang Ari yang di sini. Oke. Aku yang di sini, Wasmin. Oke. Finishnya sama itu, startnya beda atau sama? Yang gampang kena virus sapi gila, Ari atau Wasmin? Ini Wasmin lihat di mata, mata Wasmin tuh lihat tuh. Belum tanding aja matanya udah gini. 1, 2, 3. Ya iya. Ya wajar. Puguhan aneh-aneh. Penyakit ini kalau udah stadium 4, meskipun Ari di situ, tapi ini udah kena penyakit sapi gila stadium 4. Misalnya nih, 1, 2, 3, menang tuh. Ya iyalah. Ramin Dauri, anak nelayan miskin jadi menteri, ya iyalah. Dan memang anak nelayan itu kan dididik kuat, dididik struggle. Saya kan hidupnya nggak begitu didiknya. Nah, kalau udah kena stadium 4, orang di belakang aja masih tetap Zaiza. Kata kamu artis karena cantik itu Tukul jelek. Ya iyalah, Tukul kan emang jual kejelekannya. Ya. Terus ya Zaiza lah, Zaiza. Ini kalau udah stadium 4. Silakan Kang Ari, kasih aplaus buat Kang Ari. Nih, Kang Ahmad, lapor Kang Ahmad. Kalau ada yang kena virus kayak gitu, jangan diajak studi banding, jangan. Misalnya Elkop studi banding ke perusahaan Malaysia yang lebih internasional. Tapi yang orang itu jangan diajak, jadi nggak usah amin. Karena apa? Kalau diajak ya orang kayak gitu percuma. Karena nanti pas pulang di bis kan tahu perusahaan kayak gitu, dia bilang apa? Ya iyalah. Dia lebih maju karena kan lebih luas, tanahnya hektar, gedungnya lebih tinggi. Kita cuma pencakar 4, dia pencakar langit. Gitu. Terus jalan. Akhirnya apa? Namanya virus kan menular tuh. Yang lainnya akhirnya merasa bener juga dia ya. Akhirnya ya udah kita nggak usah berkembang, kita di zona nyaman aja. Gitu. Itu penyakit itu. Ya udahlah, dan nggak bisa. Itu virus justify, sapi gila. Yang kedua, excuse, ayam potong. Kalau ayam yang pernah tinggal di kampung kayak saya siapa? Ngacung. Pernah lihat ayam kampung dipotong? Gimana? Ayam kampung dipotong. Dia udah kepalanya udah mau putus, udah dingin. Dia apa yang terjadi? Pluk, bahkan ada yang terbang. Makanya kalau orang kota suruh nyembelih ayam kampung itu nggak tahu tekniknya itu ya, bisa kasih tahu ya orang kota ya. Tekniknya itu ditali dulu kakinya, diikat sama tali. Saya dulu pakai gedebok pisang, kalau nggak ada tali rapiah, gedebok pisang tali. Karena kalau enggak, lehernya udah mau putus, dia tetap pluk. Itu ayam kampung. Kalau ini virus ayam potong. Ayam potong tau kan yang dibawa di truk-truk itu, yang belum disembelih aja udah ngomel. Bos, izinnya bos, kenapa? Kena lu. Virus asisis itu virus memaafkan diri sendiri. Virus mentoleransi
diri sendiri, minta dimaklumi, minta ditoleransi, minta dikasihani. Gak aku mah apa tuh? Gak aku mah aku udah gitu. Yang sudah aku udah orang sudah tau gak aku udah. Kebanyakan orang yang sudah punya antivirusnya aku udah diganti Sanajan. Yang satunya aku udah Sanajan. Cuma ini kalau orang sudah ngerti nih. Aku udah itu di belakang aku udah pasti apa? Excuse. Aku udah. Contohnya apa? Langsung contoh. Aku udah ambil mah cuma lulusan SMA. Aku udah. Itu kan? Apa yang biasanya minta dimaklumi? Gelar, kecerdasan, umur. Atau udah abi ka anom kene. Atau udah abi ka sekolah. Itu belajar lagi Quran. Atau udah aku mah abi itu udah gitu. Tapi kalau orang yang nggak anak virus ini sana aja lulusan SMA siap jadi general manager. Itu dah sana aja Allah siap ikut deh gitu sana aja. Asal usul dong. Sadari udah kena virus Exyos, gitu, udah. Jadi minta dimaklumi. Aku kan, saya dulu pernah ngisi outbound perusahaan kayak gini. Ada ya yang badannya nggak terlalu atlet gitu ya. Tapi loncat sih pas itu ya, yang outbound itu kan ada yang di sini ada tarik, terus ini ada tali, terus gitu kan. Nah semuanya udah loncat. Itu nggak ada. Saya bilang anak si perempuan, badannya kayak paskibra gitu loh. Tapi dia, aku udah bisa kan? Panggil saya kak, buka, saya dipanggil kak dulu loh. Langsung ya. Itu saya pernah operasi. Kenapa? Ya, karena dulu saya punya usus buntu. Aku juga punya jantung. Aku juga. Semuanya ada kurang. Semuanya jadi alasan. Biasanya makanya keterbatasan fisik, pendidikan, kecerdasan. Aduh, buat nggak bisa matematik. Gimana bisa jadi bendahara? Bendahara itu harus bisa matematik. Bisa lihat uang loh, bendahara. Tapi kalau orang punya excuse, alasan makanya excuses disebut juga selain virus ayam potong, juga disebut juga virus alasan atau virus atuda. Nah yang nggak kalah bahayanya juga virus kambing. Kalau virus justify itu merasa starnya udah kalah star. Meskipun di depan pun kalau udah stadium 4 tetap aja bilang ya wajar, gue ya izalah. Nah kalau Yesus ini merasa bahwa dia tidak mampu, merasa dia ada keterbatasan, aku nggak apa-apa di zona nyaman aja, aku nggak apa-apa nggak hebat, aku mah atudah gitu. Nggak apa-apa kamu aja yang hebat, kamu mah layak, aku mah terima aku apa adanya. Ini kalau jangan mau kalau ada cewek yang ngomong terima aku apa adanya. Apalagi cewek, ada cowok yang ngelamar terima aku apa adanya. Terus gimana dong? Nih cowok yang hebat, yang berani keluar dari zona nyaman, jangan bilang terima aku apa adanya. Terima aku gimana jadinya nanti. Begini, cuma lulusan SMP terus. Tapi nanti aku kerja sambil akan kuliah. Saya dulu waktu ngisi di bank, salah satu bank nasional, ada yang dari kepala bagian di Sumatera Utara, pas habis gini kan kita ada acara coffee break ya, dia langsung ngadep ke saya. Langsung bener kata Pak Osmin, aku tuh dulu 25 tahun yang lalu masuk perusahaan ini dimulai dari satpam.
Pak S gitu ya, Bapak S saya masih ingat dari satpam. Tapi gitu orangnya nggak mau terima aku apa adanya ke istrinya nggak, meskipun salah jadi satpam. Terima aku gimana jadinya gitu. Jangan mau kalau ada orang mau terima aku apa adanya, termasuk juga terima aku apa adanya itu orang-orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman. Pertanyaan udah sehebat apa terima aku apa adanya? Ya setuju? Sementara orang lain, jadi saya ulangi, kalau Justin merasa starnya, merasa orang punya privilege dan dia enggak. Kalau Justify merasa minta dimaklumi, merasa punya alasan, merasa lemah atau dia. Kalau B merasa bahwa kegagalannya bukan tanggung jawabnya. Lalu tanggung jawab siapa? Si kambing. Dia cari aja kambing hitamnya. Biasanya apa kambing hitam itu? Orang tua, kalau enggak lingkungan, kalau enggak institusi. Contohnya orang tua waktu itu. Kenapa sih kamu hidupnya kayak gini? Ini saya wawancara anak SMA. Dia kena narkoba. Dulu dia tinggal di, saya nggak sebutin Jakarta ya. Daerah Jakarta lah. Bapak ibu saya kerja pergi pagi pulang petang. Penghasilan bukan begitu. Jadi dia belum bangun, bapaknya udah pergi, dia udah tidur, bapaknya baru. Jadi jarang lihat bapaknya. Intinya dia ngomong apa sebetulnya? Aku begini karena orang tuaku. Itu dia sudah kambing hitam, mencari kambing hitam. Siapa kambing hitamnya? Waktu saya skripsi lagi ngetik zaman dulu kan pagi banget ya. Kalau sekarang kan ngetik dulu baru ngeprint kan. Kalau dulu tuh pas ngetik kasih ngeprint dulu nih. Kasih ngeprint dulu. Tiba-tiba ada senior saya di kampus yang udah lulus datang ke tempat kos-kosan saya sambil banting map. Ingat banget warna mapnya merah, dibanting jebret. Susah memang lulusan kampus nomor 2. Mana? Itu kan kampus saya juga. Dianggap kampus nomor 2. Emang kenapa? Dia udah ngelamar ke berbagai tempat nggak diterima. Tapi dia ngomong susah emang cari kerja kalau lulusan kampus nomor 2. Karena dia ngeliat yang nomor 1 udah keterima di mana malah. Dia lagi cari kambing hitam dia apa? Institusi. Sama ada karyawan yang lulus nyalahin perusahaan. Emang nanti kalau kamu pindah perusahaan, ada perusahaan yang ideal gitu? Ya enggak sih, tapi siapa tahu. Pindah perusahaan, pengen yang lebih tinggi gajinya. Lebih tinggi gajinya kan tuntutnya lebih tinggi juga. Sementara saya tahu masalah dia itu bukan di gaji rendah tinggi, masalahnya di attitude-nya memang susah tuh. Mirip ada Pak Wasmin minta di hipnoterapi anak saya. Ini sudah sekolah yang kelima dia pindah. Pertama waktu pindah karena ada masalah dengan teman-temannya. Merasa dibully atau apa. Pindah sekolah. Nggak cocok dengan guru matematik. Pindah lagi. Ada kelas dengan satpam sekolah. Pindah. Masih dengan temennya dan akhirnya ibu bapaknya mulai dibawa ke Wasmin, minta dihipnosis supaya nggak pindah lagi. Ini sudah kena penyakit nyalain temen, nyalain kepala, semua salahin. Nanti ini kalau lulus kerja salahin atasan, salahin teman kerja, salahin sistem. Yang paling enak nyalahin sistem. Kenapa? Sistem itu mau disalahin, mau diludahin. Dia nggak marah. Sistem kan nggak ada binatang yang marah ke atasan, nggak bisa nyalain sistem. Sistemnya itu memang sistemnya itu yang parah. Sistem itu sistemnya. Dia itu lagi blame aja. Dia nggak mau dia memanjakan dirinya. Dia nggak mau berkembang. Bahwa sadarnya udah nyaman di situ. Kalau berkembangan sakit, dia cari alasan. Tadi nyari si kambing. Halo,
sudah berumah tangga tahu, nih, yang sudah berumah tangga tahu. Mau Anda berumah tangga pacaran dulu, mau tidak pacaran dulu karena dijodohin, masalahnya sama di rumah tangga itu, akan ada turbulence. Nah, pertanyaan saya, mana yang akan kena kuda virus Bin? Yang dia menikah karena keinginan sendiri, jodohnya nyari sendiri, atau dijodohkan sama orang tuanya karena ada hubungan bisnis atau kerabat? Gampang banget. Dia itu mencoba mencari kambing. Ya memang. Halo. Yang sudah nonton film Mutaze, film Turki, boleh nontonnya. Nanti ya cari Mutaze, itu film bagus banget. Tahukah Anda di muka bumi ini yang menikah dengan yang dicintainya itu hanya 20%. Halo. 80% tidak menikah dengan yang dicintainya. Di muka bumi. Yang dicintai itu maksudnya first love. Saya ulangi. Jadi yang menikah dengan cinta pertamanya itu hanya berapa persen? Yang 80% tidak menikah dengan cinta pertamanya. Ngomong-ngomong ada apa sih dengan cinta pertama? Tahu nggak ada? Yang pernah jatuh cinta dengan cinta pertama nggak bisa dilupain, tahu nggak? Saya termasuk yang 20% atau 80%? Saya termasuk yang 80%. Dan memang benar, nggak bisa lupa tuh. Saya udah nikah bertahun-tahun dengan istri saya tuh masih mencari dia di Facebook, namanya satu enggak ada. Saya cerita penelitian ini. Jadi hasil penelitiannya tidak sampai di situ. Berapa si peneliti ini mau mencari tingkat perceraian di 20% dengan di 80% ini lebih banyak mana? Dugaan Anda lebih banyak mana? Yang 80 kan, otomatis kan? Yang 20 ini cinta pertama, cinta, itu nikah karena cinta. Yang 80 itu menikah ya semi cinta loh ya. Dijodohin segala macam. Karena namanya cinta itu ya first love. Cinta itu benar-benar cinta itu yang first love itu. Yang lainnya cintanya agak diusahakan gitu loh. Halo, enggak tingkat perceraiannya yang 20% karena cinta, yang 80% karena berbagai karena kecocokan aja, enak ngobrol, ada juga kan? Kita sih ya belum sih, tapi dia orangnya enak dan dia berani ngelamar gitu loh. Sementara yang kita harapkan mau udah nikah duluan kan, belum kalau nungguin dia. Iya loh, ada yang karena dorongan bawah sadar itu agak sedikit blok tadi, saya bilang blok tadi ya. Sama nungguin, nggak mau nikah dia mau tua gitu. Nah ini mah nikah karena tapi lo nggak tingkat percaya itu sama-sama aja. Dia nikah 20% karena cinta, nikah 80% karena cinta, 3 perceraian dengan indeks sama-sama aja, sesuai indeksnya. Karena tahu nggak, faktor perceraian itu atau nantinya pernikahan itu bukan cinta atau tidak cinta. Fondasi pernikahan itu bukan cinta. Saya kasih tahu fondasinya, undang saya lagi nanti ya teman-teman. Intinya pesan pertemuan kita hari ini, pikiran bawah sadar kita sangat kuat sekali. Hanya di bawah sadar kita itu banyak hal-hal buruk yang harus kita bongkar. Salah satunya pola-pola buruk masa lalu harus kita berani belajar hal yang baru. Amin. Tadi Dr. Nama Subhi. Bagi kelas saya Anda, bukan hanya harus bisa belajar, learning, tapi juga harus bisa unlearn.
Angin itu artinya menjelek-jelek program-program lama. Menghapus sekarang nggak semuanya bagus. Kadang-kadang masuk itu aja kita terima sebagai sebuah dogma yang itu salah. Salah banget. Termasuk saya itu termasuk yang agak protes terlalu mengumbar kata-kata kodarullah. Kodarullahnya ya tadi kenapa kodarullahnya tadi mati? Nanti nasibnya kodarullah jadi kayak insya Allah. Insya Allah itu kan turun di resapnya ya. Insya Allah sudah secara manusia bisa hadir, tapi kan kita nggak semua bisa kita kendalikan kan. Baru ngomong insya Allah. Oke, saya hadir insya Allah. Karena sudah siap udah hadir. Allah maha mengatur, baru kita insya Allah. Tapi yang sekarang terjadi apa? Nggak kayak gitu insya Allah. Insya Allah itu untuk menolak Yesus. Hadir ya, insya Allah. Sampai yang ini insya Allah Sunda atau insya Allah benar. Ya jangan kata stadium 4 di Justice saya di belakangnya bisa jadi izalah. Stadium 4 nyalain orang tua, lingkungan, institusi yang level tinggi nyalahin Tuhan. Ya sudah garis tangan. Coba kalau sudah garis tangan, saya baca di belakang sini namanya siapa? Ya garis tangannya. Anda lihat garis tangan satu lembut banget. Dia dari kecil ini jarang bekerja keras. Beda dengan saya. Itu enggak. Di garis itu enggak. Nah, ini artinya apa? Ini artinya Fatur bukan pekerja keras, tapi pekerja cerdas. Dia sukses kalau belajar kerja keras. Coba lagi. Anda lihat kayak saya. Ini akan jadi orang sukses kalau banyak uang. Perlu optimis gitu loh. Nanti ujungnya ketemu. Ada yang ujungnya ketemu kan? Ada salah satu yang ujungnya ketemu. Kan ada 3 garis. Satunya ketemu, satu enggak. Ada yang 3-3-nya enggak ketemu. Satu ujungnya ketemu. Ini biasanya orang yang bisa fokus. Itu kenapa multitasking. Sama-sama ya. Ini yang bisa berani baca garis tangan kayak gini orang-orang yang sudah terbebas dari virus kambing hitam. Tapi kalau orang yang mau kasih virus kambing hitam bilang sudah garis tangan. Biasanya orang-orang itu lagi berhasil atau lagi sukses? Sama itu aja. Biasanya lagi sukses atau lagi gagal? Gagal. Kalau lagi gagal ngomongin sudah garis tangan, berarti dia lagi nyalain Tuhan. Qadarullah. Nyalain Allah. Hati-hati ngomong qadarullah. Karena kalau tidak dipakai pada yang tepat, Anda sedang mencari kambing hitam dan kambing hitamnya adalah Allah. Hati-hati. Padahal Allah zat yang maha mengasihi kita, menyayangi kita, sudah menyediakan semua perangkat untuk sukses. Kalau kita bilang qada, apa sudah dalam kita? Na'udzubillah nih. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita gagal terus nyalahin lingkungan, apalagi nyalahin kalau itu salah kita sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Wasmil Arsyad yang telah menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya
Satu orang saja. Karena waktunya mungkin. Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh ya. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Saya izin bertanya Bapak. Pertama, dalam hidup itu seringkali kita merasa yang namanya quarter crisis life. Jadi kalau kita merasa diri kita itu tuh siapa, selalu mempertanyakan, dan itu hal yang kompleks. Dan di sini kan kita lagi bahas alam bawah sadar. Salah satu aspek yang mempengaruhi alam bawah sadar adalah value yang kita pegang. Permasalahannya adalah value ini seringkali berubah-ubah, seringkali tidak tepat dengan seringnya yang namanya quarter crisis life. Dan itu bisa menghadapi seseorang entah di umur 15, 25, ataupun ketika sudah tua. Nah, jadi saya izin bertanya Bapak, dari Bapak sendiri untuk mengatasi hal tersebut bagaimana ya Pak? Karena dengan kita bisa melewati quarter crisis life, kita bisa punya namanya prinsip pegangan, sehingga kita bisa terhindar dari salah satu dari tiga faktor seperti ini, exercise dan justify. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak untuk menjawab pertanyaannya. Quarter crisis life atau kebimbangan perubahan-perubahan keputusan, kadang kita atas keputusan kita sendiri, kadang-kadang menyalahkan apa yang sudah kita putuskan di masa lalu. Ini ya, ini cara bersikap yang membuat Anda jauh lebih menikmati keadaan ini. Pertama yang harus Anda pegang, boleh catat semuanya. Choice is better than no choice. Memutuskan lebih baik daripada tidak memutuskan. Karena ketika Anda tidak memutuskan, sebetulnya sedang memutuskan untuk tidak memutuskan. Berarti kalau gitu Anda berjalan dengan keputusan orang lain. Mendingan kita berjalan dengan keputusan sendiri, dan setelah itu jangan menghakimi diri kita di masa lalu dengan pengetahuan kita sekarang. Itu enggak adil. Boleh catat tuh yang kedua. Setelah katakan choice is better than no choice, kalimat kedua, berhenti menghakimi diri kita di masa lalu dengan pengetahuan sekarang. Banyak di antara kita itu jadi kritikus handal untuk diri sendiri. Silakan Anda minder sendiri. Biasanya orang minder itu karena dia kritikus buat diri sendiri. Baru saya dicoba kalau tadi kamu begitu, jadi terus saja. Ini kan sama dengan terus ada anak SD nulis hour menjadi pakai C gitu. Hour. Lu salah. Ini adil nggak? Dia anak SMA, nilai anak SD adil nggak? Enggak, dia juga waktu SD juga salah. Kita dulu memutuskan itu adalah sudah memutuskan yang terbaik. Apapun keputusan Anda di masa lalu, itu pasti keputusan yang terbaik menurut Anda. Itu ada. Bahwa dengan perjalanan hidup Anda jadi tahu yang baru, tahu kebal, segala macam, kemudian mengatakan itu salah, ya boleh hanya untuk evaluasi. Tapi nggak boleh terus menjadi kritik dan akhirnya kita minder sendiri. Itu please apapun itu, berbanggalah dengan keputusan apapun itu di masa lalu Anda, karena itu pasti yang terbaik waktu itu. Mungkin nggak ada, mungkin nggak. Misalnya dulu mau masuk SMA atau SMK, terus ada memutuskan masuk SMA, terus teman-teman yang lulusan SMK cepat keterima kerja, terus tiba-tiba ada kenapa dulu? Nah itu tuh nggak boleh. Keputusan
keputusan di SMA waktu itu tuh nggak terjadi mengenai keadaan sekarang kita itu ada yang perlu dikoreksi. Nggak boleh jadi kritikus buat diri sendiri. Kalau untuk evaluasi boleh, tapi namanya evaluasi berarti kedepannya gimana? Dengan lulusan SMA ini kedepannya gimana? Apakah harus cepat kerja atau kita tingkatin dulu bulan berikutnya baru kerja? Bisa aja. Kalimat ketiga sama-sama. Bagi orang beriman, semua yang sudah terjadi takdir Allah. Dan bagi orang beriman, semua takdir Allah itu baik. Jika merasa kurang baik, yang harus diperbaiki keimanannya. Ya, stop ya. Mungkin karena kurang iman itu jadi nggak bisa melihat takdir. Di balik takdir itu ada hikmah yang tersembunyi. Jangan-jangan dengan lulusan SMA, bukan SMK, ada sesuatu yang takdir yang baik ke depan. Kalau jalani yang ada sekarang, evaluasi dan syukuri yang sudah kita putusin kemarin itu udah. Mengenai masa depan kita putusan baru dengan ide baru, ya silakan aja. Bimbang-bimbang ini, kebimbangan ini, perubahan-perubahan ini justru bagus. Bisa jadi perubahan ini memang diperlukan karena melihat masa depan yang memang dibutuhkan agile. You know agile? Agile itu bukan kayak bola kaca. Agile itu kayak bola bekel. Nggak kaku, ya nggak lembut, tapi nggak gampang pecah. Dia lincah agile. Perubahan itu. Bola kaca nggak berubah, tapi kalau bola apa tadi? Bola bekel akan berubah. Tapi justru perubahan-perubahan itu bentuk adaptasi Kang Melvin. Perubahan itu bisa jadi bentuk adaptasi. Tapi bagaimana dengan kebimbangan ini jadi memutuskan? Ingat, kalau yang pertama, choice is better than no choice. Putusin. Karena kalau kita nggak putusin, berarti kita sedang berjalan pada keputusan orang. Putusin. Contohnya apa? Bimbang apa sekarang? Bimbang mau di LF atau mau pindah? Putusin. Di sini yang benar gitu. Karena ada orang di sini teman di perusahaan lain pindah nggak baik. Dia tuh jalan udah kayak ya ikut aja lah. Air mengalir. Itu bahayanya. Putusin kalau pindah aja. Nggak apa-apa. Nanti bagian SDM kan akan mereka susah. Di sini berkembang. Karena perusahaan itu hanya berkembang jika orang-orangnya berkembang gitu. Kalau nggak berkembang, nggak usah susah, putusin. Memutuskan itu membuat Anda lebih punya determinasi, punya kejelasan langkah. Nggak akan mudah terombang-ambing, memutuskan itu. Yang belum menikah ini memutuskan bukan dari calon. Calon mana ada aja, tapi kan nggak memutuskan. Khusus untuk cewek yang belum nikah, iya, benar. Cewek kalau nggak kasih, dia orang sementara kalau cowok yang masih dengan cewek itu kan ada menutup pintu namanya. Itu kasih dia. Allah akan menjodohkan ke yang berani. Meskipun belum mampu.
atau bagaimana jadinya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Washim atas paparannya yang informatif dan inspiratif. Panjang. Jadi Pak Jajang, Masya Allah ya tadi pemaparan Bapak. Ini masalahnya Kita mental yang pasti untuk jadi MC. Bener ya, sampai kayak gini. Jadi kita tuh ada di tadi apa ayam bakar ya Pak ya. Ya, lumpur ya Pak Gila. Masya Allah tadi ya. Kamu resmikan bahwa mentalnya bisa diatasi dengan kesadaran diri dan usaha awalan caranya bagaimana caranya makin bisa tapi Masya Allah ketika diatasi oleh keyakinan diri kita bisa berdiri di sini. Harus kita ingat memutuskan lebih baik daripada tidak memutuskan. Berhenti menghakimi diri sendiri dan masa lalu dengan pengetahuan zaman sekarang. Yang ketiga Pak, Semua yang telah terjadi itu takdir Allah. Takdir Allah itu baik yang perlu diperbaiki keimanannya. syukur Alhamdulillah acara kajian telah selesai dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih seluruh jemaah semua ini yang kita dapatkan hari ini diamalkan ya. Kita sehari-hari. Kita akhirnya dengan membaca wassalamualaikum